Dewa Tianyan berdiri di luar istana es dan menatap ke dalam. Hanya dua bayangan samar yang terlihat di luar istana es. Dewa Tianyan merasa waspada ketika mendengar keyakinan sang kaligrafer. Karena mereka berani bersembunyi di sini, mereka harus berani dan berani menantang diri sendiri seperti ini. Mereka tidak lelah hidup, sepertinya kau punya sesuatu untuk diandalkan. Apa kau pikir istana es ini bisa mengalahkanku? Dewa langit dan batu juga dewa gelar. Tentu saja, mustahil untuk takut dengan kata-kata sang kaligrafer. Kalau begitu kau bisa mencobanya, kata orang bijak itu dengan percaya diri. Kekuatan ilahi Dewa Tianyan keluar dari tambang. Es berguncang hebat, seluruh tubuh Dewa Tianyan diselimuti semacam lapisan abu-abu, yang tampak seperti batu. Kepala Tianyan Shenquan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Kemudian tinjunya melesat dan meraung. Satu pukulan menghantam istana es. Ketika istana es menerima hantaman dari Dewa Langit dan Batu, istana es itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh kekuatan Dewa Langit ditangkal oleh istana es. Tubuh Dewa Tianyan terdorong mundur. Melihat tidak ada yang salah dengan istana es itu, ia terkejut, ada yang salah dengan istana es itu. Kaligrafer dan para Dewa Zuge sangat gembira melihat istana es itu mampu menahan serangan Dewa Langit dan Batu. Wajah Dewa Langit dan Batu itu tenggelam, lalu mengumpulkan kekuatannya kembali. Kekuatan ilahi itu meraung dan melesat ke arah istana es. Istana es sekali lagi memancarkan cahaya, dan serangan Dewa Langit dan Batu itu pun ditangkal. Wajah Dewa Langit dan Batu itu menjadi semakin muram. Dewa Tianyan adalah tubuh Roh Kudus. Tubuhnya sangat keras dan kekuatannya luar biasa. Kekuatan pukulan ini sungguh tak tertandingi, tetapi dapat ditangkal oleh istana es. Apa harta karun istana es ini? Kata Dewa Tianyan dengan dingin. Dewa Zuge berkata dengan jelas, kamu simpan camilan, kamu tidak bisa masuk. Aku tidak bisa masuk sekarang, tapi kamu tidak mau keluar. Aku akan menjaga di sini. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2. Jika kamu bersedia menjaga, kamu bisa menjaganya. Kami sangat senang memiliki penjaga pintu lain, kata kaligrafer itu. Wajah Tianyan memucat. Dia menjadi dewa pintu orang lain. Ini memalukan. Jangan berpuas diri. Aku akan mengundang seseorang untuk membuka istana es. Lalu aku akan membiarkanmu hidup atau mati. Dewa Tianyan menggertakkan giginya. Wajah kaligrafer dan para Dewa Zuge juga sedikit berubah. Meskipun istana es dapat menahan serangan Dewa Gelar, jika terlalu banyak gelar, tidak mungkin bagi istana es untuk menghalanginya. Kau masih ingin mencari bantuan? Tetaplah di sini dan awasi pintunya. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar, dan sesosok tiba-tiba muncul di belakang Dewa Batu. Wajah Tianyan Shen berubah. Ia berbalik dan menatap sosok di belakangnya. Pupil matanya merinding. Kaligrafer dan para Dewa Zuge terkejut melihat sosok dewa bergelar lain muncul. Kemudian, sang kaligrafer dapat melihat siapa sosok itu dari sosok itu. Itu dia, sang ahli buku tercengang. Siapakah dia? Pria yang kembali ke kota adalah dewa yang menyelamatkannya, kata sang kaligrafer. Dewa Zuge berkata dengan jelas, jadi, dia juga datang untuk membantu kita. Dia pasti manusia reinkarnasi. Kitab itu suci. Siapa kau? Tianyan Shinto, seorang pria yang bisa mengambil nyawamu. Pendatang itu mengenakan jubah dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi seluruh tubuhnya sangat kuat. Sepertinya kaulah pengkhianat di 4 alam Brahma. Tepat sekali, napasku tersengal-sengal, jadi kaulah pelampiasanku. Dewa Batu Surga berkata dengan dingin. Kau memang percaya diri, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Pria berjubah itu mendengus sinis, dan palu itu muncul di tangannya. Setelah melihat palu milik pria berjubah itu, mata Dewa Tianyan sedikit menyipit. Kemudian ia menatap pria berjubah itu dan berkata, aku tahu ada dewa bernama Dewa di 4 alam Brahma, yang disebut Palu Dewa. Apakah kau orang itu? Petik 2. Kau juga tahu palu itu. Sepertinya kau punya sedikit wawasan. Pria berjubah itu berwatak manusiawi. Aku pernah mendengar nama palu itu, tapi aku belum pernah melihatnya. Sekarang aku melihatnya. Aku menantikan perhentian ini bersamamu. Dewa Tianyan mengangkat sudut mulutnya. Pria berjubah itu berwatak manusiawi, sayang sekali kau terlalu lemah. Kalau kau tidak membicarakannya, aku bisa bersenang-senang. Tergantung seberapa hebat dirimu. Kekuatan ilahi Dewa Tianyan meletus, lalu seluruh orang itu berubah menjadi manusia batu, dan pertahanan tubuhnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dengan palu raksasa itu, kekuatan palu itu bersinar di langit. Pria berjubah itu mengayunkan palunya dan menghantamkannya ke masa lalu. Dewa Langit dan Batu meraung, dan kekuatan magisnya tiba-tiba meledak dan menghantam palu pria berjubah itu. Dia adalah tubuh Roh Kudus, pertahanan tubuhnya sangat mengerikan, dan kekuatannya luar biasa, sehingga dia begitu yakin dapat mengguncang palu pria berjubah itu. Setelah palu pria berjubah itu menghantam tinju Dewa Tianyan, sebuah kekuatan dahsyat meledak. Es di sekitarnya bergetar hebat, dan retakan muncul. Sepertinya semuanya bisa runtuh kapan saja. Tubuh Dewa Batu Langit terbanting dan langsung menghantam es. Wajah Dewa Tianyan berubah drastis. Ia terhantam dan terlempar. Aku begitu lemah, beraninya aku mengamuk. Pria berjubah itu mendengus sinis, lalu mengayunkan palunya dan memukulnya lagi. Wajah Dewa Batu Langit berubah drastis.
Ia segera mengeluarkan kekuatan sihirnya dan menghindar dengan cepat. Ia tak berani bertabrakan dengan pria berjubah itu. Palu pria berjubah itu menghantam es, dan seluruh es meledak, dan pecahan-pecahan es besar berterbangan. Kecepatan pria berjubah itu juga sangat cepat. Pada saat itu, ia mengayunkan palunya lagi dan menghantam Dewa Langit dan Batu. Kali ini, Dewa Langit dan Batu sama sekali tak bisa menghindar. Ia hanya bisa meledakkan kekuatan lengannya sepenuhnya dan menghantam palu pria berjubah itu. Palu pria berjubah itu ingin langsung membunuh Dewa Tianyan, sehingga lengannya meledak saat itu juga. Dewa Tianyan memuntahkan darah, dan tubuhnya terpental terbalik dan menghantam es, membuat lubang besar. Dewa itu pucat pasi. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari betapa kuatnya pria berjubah di depannya. Ia benar-benar menghancurkannya. Satu-satunya pikiran Dewa Tianyan sekarang adalah melarikan diri. Ia harus melarikan diri. Jika ia tidak melarikan diri, maka ia sendirilah yang mati. Pria berjubah itu mengambil palu dan berjalan menuju Dewa Langit dan berkata, "Setelah aku membunuhmu, aku akan menghabisi 3 lainnya satu persatu." Setelah pria berjubah itu selesai, ia tidak menunggu dewa itu berbicara. Ia langsung menghancurkannya dengan palu. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam kondisi dewa saat ini, ia tidak bisa melarikan diri. Dewa Tianyan berteriak ketakutan. Ia ingin melawan, tetapi ia tidak bisa menahan kekuatan palu itu. Bang! Dewa Tianyan langsung dihantamkan ke es oleh pria berjubah itu dengan palu. Darah mengalir deras dan mewarnai es menjadi merah. Pria berjubah itu menyimpan palunya dan melihat kepala dan tubuh dewa itu telah hancur. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Dewa lain hilang, gumam pria berjubah itu. Setelah pria berjubah itu membunuh Dewa Tianyan, ia tak banyak bicara. Ia hanya berdiri di depan istana es dan mengamati, lalu tubuhnya segera pergi. Sangat kuat, membunuh dewa bergelar saja begitu mudah. Dewa-dewa Zuge menelan saluran air. Kaligrafer itu berkata, dengan kekuatan orang ini, pastilah ia mampu memasuki surga tanpa warna. Untungnya, dia membantu kita. Jika kita adalah orang-orang dengan warna takdir, kita semua mungkin akan tamat hari ini. Tak masalah jika kita tamat. Dewa Samsara masih di sini. Dewa-dewa Zuge tahu jalannya. Dewa Tianyan bisa datang langsung kepada kita, yang menunjukkan bahwa mereka sedang terburu-buru. Sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Chen. Cendekiawan itu khawatir. Di lautan tak berujung, langit akan membawa orang singgah di laut, tak berani masuk ke laut, sebelumnya mereka sudah terlalu banyak ruginya. Dewa Fengqi datang ke laut, dan langit pun menceritakan situasi di laut bersama Dewa Fengqi. Fengqi berkata, laut memang tempat yang berbahaya, tetapi semakin berbahaya, semakin aman. Dewa Fengqi telah memasuki laut selangkah demi selangkah, dan setelah beberapa langkah, ia menghilang. Laut itu begitu luas sehingga mustahil untuk menjelajahi seluruh laut dalam waktu singkat, bahkan jika itu adalah eksistensi sekuat dewa bergelar. Dewa Fengqi menyusuri arah yang lebih dalam, melihat pulau itu akan mencari, lalu bertanya tentang dewa dan binatang buas di pulau itu. Kemudian, Dewa Fengqi langsung menangkap seekor hewan laut dan menanyakan situasi hewan laut itu. Dari mulut hewan laut itu, ia mengetahui beberapa berita. Mereka melihat bahwa manusia telah datang ke wilayah laut, dan ada bau yang kuat di tubuh mereka. Mereka tidak berani mendekatinya, dan, entah mengapa, aku begitu takut pada napas orang-orang itu. Jadi Ye Chen, mereka benar-benar datang ke laut. Dewa Fengqi mengangkat mulut, ia benar-benar mencari tempat yang tepat. Setelah Dewa Fengqi yakin tidak salah tempat, ia mempercepat proses pencarian. Banyak pulau ditelusurinya, dan ia terus menyelam jauh ke dalam laut. Ada hewan laut yang kuat di laut, tetapi napas Dewa Fengqi membuat mereka tak berani mengganggu dewa bergelar. Mereka dapat bersembunyi sejauh mungkin. Dewa Fengqi menyelam ke laut dalam, jauh di sana terlihat sebuah pulau di tengah laut yang pasang surut, dan tampaknya ada bangunan di pulau itu. Lihat di sini, senyum di wajah Dewa Fengqi semakin cerah, sepertinya ada drama di sini. Namun, dalam hati Dewa Fengqi yang diam-diam gembira, angin laut tiba-tiba berhembus di laut. Hembusan angin laut ini terasa agak aneh, tetapi Dewa Fengqi yang gembira tidak peduli. Namun, angin laut semakin kencang. Dewa Fengqi merasa ada yang tidak beres saat ini. Matanya sedikit membeku, dan kekuatannya mulai meledak. Sedikit angin laut, kau mau cari masalah. Konyol sekali. Dewa Fengqi mencibir. Dewa Fengqi terus terbang ke depan, menatap gunung yang berlari seperti kuda mati. Meskipun kau bisa melihat pulau itu dari kejauhan, kau merasa itu berbeda. Dengan kecepatan Dewa Fengqi, selama kau bisa melihatnya, kau bisa mencapainya dalam sekejap mata. Tapi kali ini, butuh waktu lama untuk terbang. Ia masih sangat jauh dari pulau itu. Terlebih lagi, ia merasa akan segera tiba, tetapi ia masih belum bisa mencapainya. Agak aneh, Dewa Fengqi hanya memperhatikannya saat ini. Kekuatan Dewa Fengqi berkobar, angin laut berhembus kencang, perlahan membentuk pusaran air, dan seluruh lautan memicu badai. Mata Dewa Fengqi berbinar-binar, dan kekuatan magisnya melonjak liar. Kemudian ia melihat susunan yang tak terhitung jumlahnya terbentang di permukaan laut. Setiap susunan sedang beroperasi, dan setiap susunan saling memberikan energi. Sungguh luar biasa seseorang telah memasang susunan seperti itu di laut.
Setelah ujian tiruan pertama tentang kehidupan dan pertumbuhan di alam, mata Sungai Maple tenggelam. Prinsip, 5 elemen dari 5 elemen di desa sama dengan 5 elemen. Ketika Feng Xi memikirkan tempat ini, ekspresi muram di wajahnya berubah menjadi senyuman dan berkata pada dirinya sendiri, kau 300 tael perak di sini. Jika kau memasang susunan di sini, maukah kau memberitahuku bahwa kau di sini lagi? Kau ingin menjebakku, konyol sekali. Kekuatan Dewa Feng Qi meletus, dan kekuatan dewa yang dahsyat itu langsung menghantam permukaan laut, dan air laut pun pecah menjadi gelombang yang dahsyat. Boom! Di laut, ombak berbenturan dan menderu. Dewa Feng Qi berdiri di dalam formasi. Ia ingin menghancurkan formasi itu dengan kekuatan absolut. Namun, Master 5 Elemen tidak hanya menyusun formasi 5 elemen, tetapi juga formasi yang telah ia pelajari dengan susah payah dari diagram 8 diagram Taiji. Master Wuxing telah menggunakan hampir semua formasinya, dan semuanya memiliki prinsip saling membangkitkan dan saling menahan. Kali ini, Master 5 Elemen juga menghabiskan waktu yang lama. Atas dasar saling membangkitkan, terjadilah saling menahan. Singkatnya, begitu berada di dalam formasi, bahkan jika dewa bergelar ingin keluar dari formasi, itu tidak semudah itu. Jika dewa tingkat 9 memasuki formasi, ia tidak akan dikonsumsi oleh formasi, atau akan langsung terhapus oleh formasi. Kepala desa dan yang lainnya di pulau sudah tahu tentang situasi di laut. Mereka berdiri di pulau dan melihat situasi di laut, wajah mereka tampak muram. Itu Dewa Feng Qi. Master Wuxing tercengang. Kepala desa berkata, saya tidak menyangka Dewa Feng Qi bisa menemukan tempat ini. Sepertinya kita meremehkan mereka. Formasi 5 elemen saya dapat menjebak Dewa Feng Qi untuk sementara waktu. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk segera mengungsi, kata Master Yun. Kemana lagi kita bisa pergi? Dewa itu telah ditemukan di laut. Benarkah tidak ada tempat bagi kita di Tanah Suci? Kepala desa berkata tanpa daya. Apapun yang terjadi, kita harus pergi. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Terlebih lagi, kita masih memiliki beberapa bagian dari daftar dewa yang harus dilindungi, kata Guru Yun. Mata kepala desa berbinar-binar, ya, bagaimanapun caranya, kita tidak bisa mengirimkan pecahan-pecahan daftar dewa kepada Dewa Takdir. Tepat ketika kepala desa hendak pergi, sosok lain muncul di laut. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua. Jika sang kaligrafer melihat lelaki tua ini, ia pasti akan mengenalinya. Inilah lelaki yang membantunya merampok dewa reinkarnasi di kota Suhui saat itu. Setelah lelaki tua itu muncul, wajah Dewa Feng Qi sedikit berubah, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, siapa kau? Feng Qi, apa kau tidak mengenalku? Aku hanyalah hantu yang melihat kekhawatiran yang membuatmu pusing, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dewa Feng Qi mendengar ucapan itu, sebuah wajah tiba-tiba muncul, dan berkata, ternyata kaulah Raja Tua 8 telur ini. Siapa kau, bajingan? Tanya lelaki tua itu. Bajingan kau, seru Dewa Feng Qi. Setelah Dewa Feng Qi selesai berbicara, ia merasa ada yang tidak beres, lalu wajahnya memerah. Ia berkata dengan marah, beraninya kau mempermainkanku. Aku tidak hanya akan membodohimu, aku juga akan membunuhmu. Lelaki tua itu mencibir, konyol, hanya karena kau ingin membunuhku. Meskipun kau punya julukan hantu, aku bukan hantu. Aku sama sekali tidak khawatir. Dewa Feng Qi berkata dengan nada meremehkan. Lelaki tua itu berkata, jangan terlalu khawatir. Kau akan segera menjadi hantu. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi hantu duluan, kata Dewa Feng Qi. Kekuatan suci tiba-tiba meledak, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Kekuatan sihir pada tombak itu menggelinding dan langsung menusuk lelaki tua itu. Tusukan angin. Dewa Feng Qi meneguk ludahnya. Tombak itu menusuk, cahayanya menyilaukan, dan bayangan tombak besar melesat ke arah orang tua itu. Pria tua itu sama sekali tidak panik. Ia langsung menghampiri Dewa Feng Qi, lalu tubuhnya dengan cepat menghindari serangan Dewa Feng Qi. Kemudian, sebilah pedang panjang muncul di tangan pria tua itu. Pedang itu melesat dan menebas Dewa Feng Qi. Batian penggal. Pria tua itu berteriak histeris. Saat pedang itu dihunus, roh pedangnya membubung tinggi ke angkasa dan sangat kuat. Dewa Feng Qi terkejut, lalu tubuhnya dengan cepat mundur, langsung melawan dengan tombak panjang. Boom! Setelah pedang itu terpotong, tubuh Dewa Feng Qi mundur, dan mulut harimau itu bergetar hebat. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pukulan pria tua itu. Dewa Feng Qi sangat ketakutan. Sebelum ia sempat melawan, pria tua itu menebas dengan satu pedang. Kali ini, bayangan pedang itu bukan hanya satu, melainkan 9, saling tumpang tindih. Di bawah bayangan 9 pedang itu, Dewa Feng Qi hanya bisa melawan dengan tombaknya lagi, dan seluruh tubuhnya mundur dengan cepat, yang tidak dapat sepenuhnya menahan serangan pria tua itu. Konsumsi kekuatan Dewa Feng Qi sangat besar, wajahnya pucat, dan kali ini ia tahu bahwa lelaki tua berjuluk hantu melihat kesedihan itu bukan tanpa alasan. Di pulau itu, kepala desa dan Master Wuxing terkejut melihat pertempuran di laut. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang terbunuh untuk menghadapi Dewa Feng Qi saat ini. Sepertinya gelar dewa ada di pihak kita. Beberapa Master 5 Elemen tampak tidak yakin. Mari kita lihat sebentar, kata kepala desa. Master Wuxing mengangguk dan terus mengamati pertempuran di laut.
Pria tua itu melancarkan dua serangan, menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Dua serangan itu membuat Dewa Fengqi terhempas ke arah angin. Pria tua itu bukanlah orang yang mudah bertele-tele, dan ia langsung menebas Dewa Fengqi lagi. Ini sudah pedang ketiga. Jika kau mengenalku, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi pada pedangku setelah mencapai pedang ketiga. Saat pria tua itu mengayunkan pedangnya, ia mencibir. Setelah Dewa Fengqi mendengar kata-kata itu, ia melesat keluar dengan sisa-sisa kekuatan di tubuhnya, lalu semuanya menyatu menjadi tombak dan meraung, sang naga bernyanyi dan mengaum. Sebuah kepala naga raksasa muncul, cahaya keemasan berkelap-kelip dan meraung. Suaranya memekakkan telinga, membuat permukaan laut bergejolak riak-riak besar, yang meraung bersama nyanyian naga. Pedang ki ketiga milik lelaki tua itu bertabrakan dengan auman naga, dan pusaran air raksasa meletus di seluruh permukaan laut, yang dapat dilihat di dasar laut. Setelah gelombang besar itu berlalu, permukaan laut kembali tenang. Bekas pedang muncul di tubuh Dewa Fengqi, dan darah terus menetes di permukaan laut. Wajah Dewa Fengqi pucat, ia begitu rapuh di hadapan lelaki tua itu, benar-benar dalam keadaan hancur. Wajah lelaki tua itu masih tak berubah, penuh energi dan vitalitas, dan kekuatannya semakin kuat. Dewa Fengqi tak berkata sepatah kata pun, berbalik dan pergi, ingin segera mundur dari laut. Namun, ia lupa bahwa ia berada di dalam formasi 5 elemen. Mustahil baginya untuk melarikan diri dengan cepat. Lelaki tua itu mendengus dan berkata, "Menurutmu, apakah mungkin untuk melarikan diri saat ini?" Kata lelaki tua itu, pedang di tangannya bergerak cepat, dan ia berteriak, "Potong ombak." Lelaki tua itu menebas dengan satu pedang. Kekuatan pedang ini begitu dahsyat sehingga ombak besar pun muncul di belakangnya. Cahaya pedang yang mengerikan menebas, tepat di laut, membelah jurang yang sangat besar. Jurang ini dapat langsung melihat keadaan dasar laut. Melihat pedang lelaki tua itu, wajah Fengqi memucat. Bagaimana mungkin serangan ini bisa menang? Dewa Fengqi ingin melawan, tetapi kekuatannya tak cukup, dan kekuatan tombak di tangannya tak mampu dikerahkan. Bang! Dewa Fengqi melesat, tombak di tangannya langsung terbelah menjadi dua. Ada noda darah yang mengerikan di dada Dewa Fengqi, dan darahnya langsung muncrat. Puff! Dewa Fengqi memuntahkan seteguk darah, tubuhnya sangat lemah. Pria tua itu menatap Dewa Fengqi dan berkata, "Apakah sekarang dia hantu?" "Jangan puas diri." Pria tua itu bergumam, "Apa yang begitu bangga membunuhmu? Kau seperti semut di mataku." Setelah itu, pria tua itu menebaskan pedangnya ke arah Dewa Fengqi, yang memejamkan mata dan menunggu datangnya takdir. Puff! Pedang ini membelah kepala Dewa Fengqi, dan langsung membelah kepalanya menjadi dua. Darah Dewa Fengqi memercik ke seluruh lautan, langsung mewarnai lautan menjadi merah. Setelah membunuh Dewa Fengqi, pria tua itu hanya melihat ke arah pulau, lalu berbalik dan pergi. Samsara sekarang aman. Meskipun lelaki tua itu berbalik, ia meninggalkan pesan di pulau itu, yang hanya didengar oleh penduduk pulau. Setelah mendengar ucapan tersebut, kepala desa dan Tuan Wuxing sangat berterima kasih, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah kepergian lelaki tua itu. Sepertinya para kaligrafer juga telah menghadapi serangan dewa bergelar. Sekarang seharusnya tidak ada masalah. Kepala desa mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata dalam hati, "Mengapa mereka memiliki kemampuan untuk menamai dewa-dewa ini, dan mengapa mereka tidak mengurusi para dewa yang bereinkarnasi itu sendiri?" Tuan Yun sangat bingung. Mereka begitu kuat, tetapi mereka tidak melindungi para dewa samsara itu sendiri. Sungguh luar biasa membiarkan mereka maju. Mungkin mereka punya rencana dan rencana mereka sendiri. Singkatnya, kita aman sekarang, dan akhirnya kita bisa bernapas lega, kata kepala desa. Sepertinya aku harus memperkuat stabilitas susunan 5 elemen, untuk berjaga-jaga. Tuan Wuxing menyentuh dagunya dan berkata dalam hati. Di pulau itu, Ye Chen dan Liu Piaoyue telah berlatih. Alam Ye Chen telah ditingkatkan dari tingkat kelima ke tingkat keenam. Dan Liu Piaoxiu sekarang sedang bangkit, kekuatan kebangkitannya juga cukup kuat, dan sekarang telah mencapai tingkat ketujuh. Sekarang pemahaman Ye Chen tentang formula tertinggi telah jauh lebih dalam. Ketika dia menggunakan segel tertinggi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Di alam liar, tempat dewa kehidupan masuk jauh ke dalamnya, aura yang kuat membuat para dewa dan binatang purba di alam liar itu mundur dan tidak berani memprovokasi dewa yang kuat. Namun, tak lama setelah dewa kehidupan memasuki hutan belantara, dewa berjubah itu memukul dewa-dewa hingga babak belur. Dewa yang memerintahkan dewa melihat palu itu dan memanggil dewa. Setelah melihat palu di tangan dewa palu, matanya tenggelam dan berkata, "Apakah kau palu dewa?" "Ini aku." Dewa palu itu memberi gelar, dan dewa berkata dengan suara rendah. "Aku tidak menyangka kau ada di sini. Apakah kau di sini untukku?" Dewa yang memerintahkan dewa untuk mengawasi dewa memalu dan menyegel Sinto. "Ya, aku di sini untuk membunuhmu," katanya. Konon, palu dewa itu kuat, dan palu dewa di tangannya tak terkalahkan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dewa kehidupan juga sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, jika dia bisa menjadi dewa bergelar, kekuatannya tidak lemah. Palu itu berkata, "Kau bisa merasakannya sebelum kau mati hari ini. Kalau begitu, datanglah." Di mana dewa kehidupan tidak berlebihan, darah dalam tubuh mendidih, dan sungguh mengasyikkan bertemu lawan yang kuat.
Kekuatan ilahi Dewa Kehidupan meletus dengan dahsyat, seperti gunung berapi, megah dan mengejutkan. Palu itu masih setenang sebelumnya, dan kekuatan ilahi terus-menerus terkondensasi pada palu itu. Palu itu telah memunculkan kekuatan dahsyat seperti guntur dan kilat. Dewa Kehidupan dengan cepat menyegel tangannya, dan kekuatan dahsyat meletus di tubuhnya. Dia meraung, teknik takdir yang agung. Setelah raungan Dewa Kehidupan, perubahan besar telah terjadi di seluruh ruang waktu, seolah-olah mengubah semacam kekuatan operasi antara langit dan bumi. Kekuatan ini sangat dahsyat, dapat mengubah lintasan seseorang, dan dapat membuat orang tersesat. Palu Dewa diselimuti kekuatan semacam ini, tetapi Palu Dewa masih mengayunkan palu di tangannya dan mengenai Dewa Fana di masa lalu. Kekuatan Palu Dewa penuh dengan ledakan dahsyat. Jika Anda menjatuhkan palu, waktu dan ruang akan terfragmentasi. Bermain trik, kekuatan absolut tidak perlu hiasan apapun. Nada palu itu rendah. Fatalisme keilahian yang agung tidak berpengaruh pada palu. Dewa Fan Ning melihat kekuatan palu itu menerjang ke arahnya, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian sebuah pisau besar muncul di tangannya. Kekuatan pedang melonjak, dan sebuah pisau jatuh. Teknik pedang singa gila. Begitu Dewa diperintahkan untuk jatuh, seekor singa besar muncul dengan momentum besar dan langsung menyerang palu itu. Palu itu bertabrakan dengan singa, dan kepala singa itu langsung hancur oleh palu itu. Tubuh Dewa Kehidupan terbanting terbalik, dan benturan keras itu membuatnya merasakan sesak di dadanya, dan darahnya melonjak, hampir seteguk darah menyembur keluar. Ketika wajah Dewa Kehidupan berubah drastis, kekuatan palu Dewa terlalu kuat. Jika bertabrakan dengan palu Dewa, tidak ada keuntungan sama sekali. Nama palu itu tidak begitu mudah. Dewa Kehidupan langsung berpikir untuk mundur, dan ia tidak akan pernah jatuh cinta pada palu itu. Dewa Kehidupan ingin mundur, tetapi palu itu tidak akan membiarkan Dewa mengambilnya seperti ini. Tujuan kedatangannya adalah untuk membunuh Dewa. Sekali lagi, palu Dewa itu hancur berkeping-keping, yang membuat bumi berguncang. Bayangan besar palu itu seolah jatuh dari langit. Itu sangat mengerikan. Ketika Dewa Kehidupan terkejut, ia tidak bisa menghindarinya. Ia hanya bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, lalu memadatkannya pada pedang. Pedang itu melambai dan memotong bayangan pedang. Tian Huang membentangkan sayapnya. Setiap Dewa Kehidupan meraung, dan dari dauki itu muncullah sebuah Tian Huang raksasa. Tian Huang membentangkan sayapnya dan melesat keluar dengan momentum yang luar biasa. Palu Dewa dan Tian Huang bertabrakan, tubuh Tian Huang hanya bertahan kurang dari satu tarikan napas dan dipatahkan oleh palu Dewa. Dewa Kehidupan terhempas oleh palu dan terpental keluar, menyemburkan seteguk darah, lalu berbalik untuk pergi. Palu Dewa melangkah keluar, kecepatannya sangat mengerikan, dan palu Dewa juga menghantamnya. "Apakah kau ingin membunuh semua orang?" teriaknya. Palu Dewa berkata, "Kau dan aku adalah musuh. Baik sekarang maupun di masa depan, baik kau yang mati atau aku yang mati, mengapa aku harus berbelas kasih padamu?" Setiap Dewa Kehidupan menggigit giginya dan mengeluarkan kekuatan terakhir di tubuhnya, kemudian dia mengembunkannya pada pisau besar dan melemparkannya langsung keluar. Dewa Kehidupan ingin menggunakan pedang untuk menahan serangan palu, dan memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Ketika palu bertabrakan dengan pedang, pedang itu tidak memiliki kemampuan perlawanan sama sekali. Pedang itu langsung terkena palu dan terlempar keluar, dan ada retakan padat di atasnya. Hati setiap Dewa Kehidupan terus-menerus kesakitan. Ini adalah harta yang telah ia kerjakan dengan keras untuk disempurnakan, dan itu hancur dengan cara ini. Tetapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri, dao ini tidak ada lagi. Dewa Palu mengejar, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Dewa Kehidupan. Dewa Kehidupan mempercepat dengan seluruh kekuatannya dan tidak dapat melepaskan diri dari kejaran palu. Dewa Palu menghancurkan palu itu. Dewa itu terkejut, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Yang dia lihat adalah bahwa dia dihancurkan oleh palu dan terlempar keluar. Seluruh orang itu jatuh ke tanah dan jatuh dari lubang besar. Puff! Dewa Kehidupan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan tidak ada jejak darah. Setelah beberapa saat, dia kembali kepada Tuhan. Palu itu berdiri di hadapan semua Dewa Kehidupan, dan mata semua Dewa Kehidupan menunjukkan warna ketakutan. Dewa Palu berkata, "Setelah membunuhmu, hanya api merah yang tersisa." "Apa?" Dewa Kehidupan terkejut. Ia sudah mengerti kata-kata palu itu. Dewa Fengqi dan Dewa Tianyan keduanya telah mati. Dewa Palu berkata, "Kau sedikit lebih beruntung daripada mereka, hiduplah sedikit lebih lama." Ketika palu itu selesai, palu di tangannya terayun dan mengenai semua dewa. Puh! Maka tubuh semua dewa itu pun meledak, dan tubuh itu pun lenyap. Setelah palu itu membunuh semua dewa, tubuh itu pun lenyap. Setelah palu itu lenyap, sekelompok besar dewa kuno muncul di tempat dewa-dewa terbunuh dan mulai menjarah daging dan darah dewa tersebut. Bagi hewan-hewan ini, daging dan darah dewa adalah obat mujarab yang mujarab. Saat ini, di Senting, Dewa Qian masih menunggu kabar dari Dewa Fengqi, Dewa Tianyan, dan Dewa Fan Ning. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu, dan ketiga dewa bergelar itu sama sekali tidak memiliki kabar. Bahkan jika tidak ada kabar tentang Ye Chen dan Dewa Samsara di ketiga tempat itu, dengan kecepatan mereka, haruskah mereka kembali dalam waktu setengah bulan? Dewa Api Merah benar-benar tidak sabar dan bahkan cemas.
Pada hari ini, Dewa Qian masih duduk di istananya seperti biasa. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan kemudian 2 kali merinding. Siapa yang mulia? Mata Dewa Api Merah dingin, dan bertanya dengan dingin. Di luar istana Dewa Qian, seorang pria berjubah duduk di atas singa batu. Pria berjubah itu duduk dengan tenang di atas singa batu, tetapi para penjaga di istana tidak tahu. Palu, kata Palu itu langsung. Setelah mendengar ini, wajah Dewa Qian tiba-tiba berubah dan berkata, apakah kau Palu yang membuat pusing para dewa gelar di 4 surga Brahma? Ya, itu aku. Jawabannya sederhana. Apakah kau datang untuk membunuhku? Dewa Api Merah menyipitkan matanya. Ya, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka dan bertemu mereka. Kata Palu itu. Bergabung dengan mereka. Siapa mereka? Feng Qi, Fan Ming, dan Dewa Qian Tianyan menatap Dewa Palu dengan sedikit ketakutan. Tidak buruk, kata Dewa Palu. Dewa Api Merah menghirup udara dingin, tidak menyangka dewa gelar itu terbunuh semua, tidak heran tidak ada gerakan sama sekali. Kalau begitu, di mana para pemilik dan dewa reinkarnasi dari daftar Dewa Fengshen, Dewa Qian? Palu itu berkata, itu tidak masuk akal bagimu lagi, karena kau tidak akan hidup lama. Dewa Qian tertawa dan berkata, mungkin kau bisa membunuh Feng Qi, tapi kau tidak bisa membunuhku. Aku bukan 3 sampah mereka yang bisa dibandingkan. Kau sedikit lebih kuat dari mereka, tapi itu tetap tidak mengubah akhir hidupmu, kata Palu itu dengan tenang. Mari kita lihat seberapa kuat Palu ini bagi keempat umat Buddha. Dewa Api Merah meneguk minuman dingin, seluruh kekuatan sucinya meledak, tubuhnya dipenuhi api ungu yang menyala. Api ungu itu meraung dan membakar, lalu berubah menjadi bola api dan membunuh Palu itu. Cahaya Palu di tangan Dewa Api menyala, dan langsung menghantamnya. Kekuatan murni langsung menghantamnya, membuat api Dewa Api Merah berhamburan. Dewa Api Merah mengayunkan palunya, meraung, palu angin Dewa Kekacauan. Palu Dewa Api Merah jatuh. Seolah-olah palu yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga seluruh istana berubah menjadi abu pada saat itu. Dewa Api Merah juga terkejut. Ia tidak berani bertabrakan dengannya. Ia hanya bisa mundur cepat. Kemudian, kekuatan sihirnya terkumpul dengan liar. Sebuah pedang muncul di tangannya. Api menyala dan pedang itu menebas. Pedang Dewa Api menebas. Saat pedang Dewa Qian terbunuh, pedang Qi yang berubah menjadi api meraung dan bertabrakan dengan palu dewa. Boom! Suara keras datang, api ungu menjulang tinggi, dan ingin membakar palu. Tetapi kekuatan palu itu terlalu kuat, itu langsung menghancurkan api ungu. Palu dewa tak terkalahkan, dan wajah Dewa Api Merah menjadi semakin buruk. Kekuatan sihirnya meledak dengan liar. Pedang di tangannya terbunuh, dan 18 cahaya pedang dipadamkan. Setiap cahaya pedang memiliki api yang mengerikan. 18 api keluar, dan suhu di udara meningkat pesat. Palu dewa masih tak kenal takut, langsung mengayunkan palu untuk membunuh. Kekuatan sihir pada palu menggumpal, membuat palu lebih besar dari 10 kali lipat. Palu itu mengayunkan palu dan mengenai Ki pedang, yang dihancurkan oleh palu. Palu dewa bergegas ke Dewa Api Merah, mengayunkan palu untuk menghancurkan. Tiba-tiba, Dewa Qian menusuk pedang panjang, dan bertabrakan dengan palu dewa. Bang! Tubuh Dewa Api Merah terbang terbalik dan dibandingkan dengan palu dewa, Dewa Api Merah sama sekali bukan lawan. Sebelum tubuh Dewa Api Merah mendarat, palu dewa kembali menghantamnya. Dewa Api Merah tak mampu bertahan dan membalas serangan di udara, sehingga tubuhnya hancur dan terpental. Puff! Dewa Api Merah menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Bang! Dewa Api Merah jatuh ke tanah, dan memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Kekuatannya menurun drastis dan hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Palu dewa menghampiri Dewa Api Merah. Ia tak bisa melihat ekspresi palu itu, tetapi terkejut dengan aura kuatnya. Ada beberapa hal yang sulit untuk dilawan. Jika Dewa Takdir ingin mengendalikan takdir, itu sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Kata palu itu. Qian berkata, Dewa Takdir telah mengendalikan dunia ilahi. Kalian hanyalah segelintir orang yang masih berjuang dengan kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya, kalian akan dihancurkan oleh Dewa Takdir. Dewa Palu berkata, kemenangan dan kekalahan di final bergantung pada tangan siapa daftar dewa itu akhirnya berada, dan tentu saja bukan di tangan Dewa Takdir. Jadi, kekalahanmu sudah ditentukan sejak awal. Konyol, kaulah yang gagal pada akhirnya. Dewa Api Merah berkata dengan dingin. Kita lihat saja nanti. Dewa Palu berkata, mengayunkan palunya ke arah Dewa Api Merah. Tubuh Dewa Api Merah meledak dan hancur total. Dewa di kejauhan menyaksikan semua ini, wajahnya memucat, tak percaya, gelar dewa yang telah lama dinantikan itu jatuh. Dewa Palu memiringkan kepalanya untuk menatap Kaisar, tubuh Kaisar Dewa tiba-tiba gemetar, dan ia tak bisa menahan diri untuk mundur. Palu Dewa tidak tertarik pada manusia tingkat 9. Ia terlalu malas untuk membunuh. Inilah kebanggaan orang kuat. Dewa Qian terbunuh, dan Dewa Takdir di Tanah Suci semuanya terbunuh. Setelah melihat kekuatan Palu yang dahsyat, Kaisar Dewa segera memanggil Wang Jian, Tian Jiang, dan lainnya kembali untuk tinggal di Istana Dewa. Saat ini, tidak ada tindakan untuk menghindari bencana bagi Istana Dewa. Istana Dewa tiba-tiba terdiam, dan mereka hanya bisa bertahan sebentar tanpa gelar dewa datang. Dalam hal ini,
3 tahun telah berlalu dalam sekejap. Di pulau laut, angin laut bertiup, tetapi tidak ada pengaruh di pulau itu, yang sepenuhnya diblokir oleh formasi Master Wuxing. Selama 3 tahun, Ye Chen telah berlatih dalam pengasingan di pulau itu, dan dia tidak pernah keluar sekalipun, dan wilayahnya juga telah dipromosikan ke tingkat ke-7. Dalam 3 tahun terakhir, Ye Chen tidak naik terlalu cepat, karena itu tidak akan bermanfaat bagi kemajuan di masa depan. Oleh karena itu, ketika Ye Chen naik ke peringkat ke-7, ia selalu berkonsolidasi. Ia kini memiliki kekuatan untuk menyerang tahta peringkat ke-8, tetapi ia telah menekannya. Kini, Ye Chen berjalan keluar dari ruang pelatihan. Berdiri di tepi pulau, ia memandangi lautan luas, lalu bergumam dalam hati, wilayah laut ini adalah tempat pelatihan alami. Ada banyak sekali hewan laut di dalamnya. Itu bisa membuatku mengerahkan seluruh tenagaku dan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaanku sepenuhnya. Ye Chen tanpa ragu-ragu tiba di pulau itu, langsung terjun ke laut, lalu bergejolak di laut untuk menarik perhatian hewan laut. Raungan, seekor hiu bertaring tajam raksasa menerjang keluar dari laut dan membuka mulutnya untuk menelan Ye Chen. Ye Chen sudah siap sejak awal, dan ia membunuhnya dengan tinjunya. Kekuatan sihir yang terkumpul dengan cepat di tinjunya, seperti 2 putaran matahari yang menyilaukan, bertabrakan dengan hiu bertaring tajam. 2 gigi tajam hiu bertaring tajam itu bagaikan 2 pedang pendek. Mereka sangat mengerikan dan dapat memotong segalanya dalam sekejap. Hiu dan Ye Chen bertabrakan, dan kedua gigi hiu itu retak. Tinju Ye Chen langsung mengenai mulut hiu, yang langsung menyemburkan darah. Hiu dewa bergigi pedang itu jatuh ke laut. Ia segera menyadari bahwa ia bukan lawan Ye Chen. Ia berguling dan terjun ke laut dalam. Sekarang aku akan menantang lawan di puncak peringkat ke-8, kalau tidak, aku tidak akan bisa menang, gumam Ye Chen dalam hati, lalu melanjutkan menyelam ke laut dalam. Lautan itu begitu luas, ribuan mil telah berlalu sejak Ye Chen meninggalkannya. Di sini, Ye Chen mengguncang lautan, dan ombak besar menghantam permukaan laut, membuat dasar laut bergulung-gulung dengan dahsyat. Pada saat ini, seorang pemimpin Xuanwu muncul ke permukaan dan berkata dengan marah, "Anak manusia, apa kau ingin mati?" "Ya, aku di sini untuk mati. Jika kau punya kemampuan, kau akan membunuhku, atau aku akan membunuhmu untuk diinjak-injak." Ye Chen menggunakan cara untuk membangkitkan semangat para jenderal, yaitu dengan membuat Xuanwu marah, sehingga Xuanwu bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Xuanwu Qi menggertakkan giginya dan menggeram, "Anak muda, hari ini kakek kura-kuramu akan membiarkanmu tenggelam ke laut." Xuanwu langsung menerjang Ye Chen. Siapa bilang kura-kura itu lambat? Kecepatan Xuanwu ini tidak lambat. Dalam sekejap mata, Ye Chen sudah berada di depannya. Kemudian ia menjentikkan kaki depannya, dan kekuatan gelombang dahsyat menyapu. Ye Chen tak gentar, dan berseru, "Bagus, datang." Setelah itu, kekuatan suci Ye Chen melonjak keluar, lalu meraung, tinju air. Tinju Ye Chen berbenturan dengan kaki depan Xuanwu, dan tinju air Ye Chen di laut tampak semakin kuat. Tubuh Xuanwu dan Ye Chen terbanting ke belakang. Xuanwu menatap Ye Chen dengan sedikit cemas dan berkata, "Wah, sepertinya kau masih punya beberapa kemampuan. Pantas saja kau berani menantang kakek kura-kuramu di wilayah laut. Apa ini? Ini bukan kemampuanku yang sebenarnya." Ye Chen tersenyum, lalu kekuatan sucinya mengembun di tangannya, lalu menepuknya lagi, dan berteriak, telapak King Kong menghancurkan langit. Telapak tangan Ye Chen bisa dikatakan luar biasa, dan kekuatannya sangat dahsyat, yang memiliki arti menghancurkan langit. Xuanwu mendengus, dan tubuhnya melesat keluar dari laut, lalu tubuhnya berputar dengan cepat. Selama proses rotasi, kekuatan terus-menerus mengembun. Akhirnya, kekuatan suci berubah menjadi bilah pedang. Dengan rotasi itu, segalanya bisa terpotong. Pusaran angin, Xuanwu berteriak keras. Kecepatan rotasi Xuanwu begitu dahsyat sehingga bahkan tubuhnya yang besar pun tak terlihat jelas karena kecepatan rotasinya yang terlalu cepat. Hanya kekuatan sihir yang terlihat berubah menjadi bilah pedang dan menebasnya. Bang! Telapak tangan Vajra Langit Ye Chen yang patah bertabrakan dengan tubuh Xuanwu, dan kekuatan dahsyat meletus, menghantam ke segala arah, menyebabkan gelombang besar. Tubuh Ye Chen mundur dan menatap telapak tangannya. Ada noda darah di telapak tangan, yang baru saja terpotong oleh pusaran angin Xuanwu. Kura-kura tua itu punya beberapa keahlian. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata dengan suara lantang, "Segel tertinggi." Ye Chen menjalankan formula tertinggi, lalu, dengan cepat menyegelnya dengan kedua tangan dan membentuk segel tertinggi. Ia menekan masa lalu ke arah Xuanwu. Kekuatan ilahi Ye Chen meraung dan memberkati segel tertinggi tersebut. Xuanwu melihat segel besar menekan ke arahnya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyambar cangkang kura-kura, dan pola aneh muncul di atasnya. Pola ini sangat mirip dengan pola cangkang kura-kura Xuanwu, dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk meledak. Ketika segel tertinggi ditekan, pola di punggung Xuanwu melayang keluar untuk menahan serangan segel tertinggi. Segel tertinggi terhalang oleh pola di punggung Xuanwu. Mata Ye Chen membeku. Ada banyak metode Xuanwu. Tidak heran tidak ada yang bisa menaklukkan lautan sejauh ini. Ada terlalu banyak orang kuat di wilayah laut. Bahkan jika itu adalah kekuatan ilahi yang begitu kuat, menaklukkan lautan adalah khayalan.
Ye Chen menyilangkan tangan, dan kemudian kekuatan sihir seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, dan dia berteriak, Dewa Phoenix, bunuh. Binatang buas Ye Chen muncul sebagai Dewa Phoenix, memancarkan aura yang kuat, dua sinar cahaya silang ke arah Xuan Wu yang terbunuh di masa lalu. Ketika Xuan Wu melihat bayangan Dewa Phoenix, dia langsung terpesona. Pembunuh salib Shen Feng telah terbunuh di depan Xuan Wu. Xuan Wu segera berbalik dan menggunakan cangkang kura-kura untuk menahan serangan pembunuh salib Shen Feng. Bang! Tubuh Xuan Wu terlempar, dan dua retakan dalam muncul di cangkang kura-kura yang keras. Xuan Wu menyeringai kesakitan, dan wajahnya berubah muram. Ia tak menyangka Ye Chen memiliki kekuatan sekuat itu. Sepertinya aku kehilangan penglihatan. Aku tak menyangka kau masih punya dua kuas. Namun, ini wilayah laut dan wilayahku. Seganas apapun kau akan dihukum olehku. Xuan Wu mendengus dingin, dan kekuatan suci di tubuhnya meledak dengan cepat. Xuan Wu berdiri, lalu cakar depannya mulai menghunus. Sebuah kekuatan dahsyat bergerak bersama cakar depannya, membentuk 8 diagram raksasa. 8 diagram itu terlihat sangat primitif, seolah-olah telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Taiji Qigong kura-kura, dengan raungan Xuan Wu dan dorongan kedua telapak tangannya, 8 diagram melesat keluar, membawa kekuatan seperti gunung dan tsunami, menggulung lapisan demi lapisan gelombang yang menjulang tinggi. Tubuh Ye Chen mundur, dan kekuatan darah di belakangnya meledak. Ye Chen menjalankan sutra gambar dewa, mengayunkan tinjunya, dan menghabisinya ke arah Xuan Wu. Tinju Ye Chen sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Tinjunya menghantam 8 diagram Xuan Wu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan seluruh lautan mendidih. Ombak besar bergulung-gulung di sekitarnya, dan lautan itu penuh dengan ombak. Pemandangan itu sangat menakutkan. Di bawah tinju Ye Chen, diagram Xuan Wu Bagua langsung hancur. Ye Chen tidak memanfaatkannya, seluruh tubuhnya terdorong ke belakang, dan kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Ia hampir tidak mampu menahan pertempuran. Tubuh basaltiknya melayang di laut, mulutnya terbuka karena napas yang tak henti-hentinya, cahaya di cangkang kura-kura meredup sepenuhnya. Wah, kau terlalu jahat, tapi dewa tingkat 7 bisa mematahkan seranganku, kata Xuan Wu ketakutan. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ini seperti perasaan bertarung. Apa kau punya kemampuan lain, kura-kura tua? Ayo kita adakan pertandingan terakhir. Xuan Wu menyeringai, jangan sombong. Aku tidak semudah itu mengalahkan kakek kura-kuramu. Kekuatan sihirmu sudah habis, kan? Sekarang biarkan kakek kura-kura menghabisimu. Lihat siapa terminatornya. Kekuatan suci Ye Chen di tubuhnya kembali bergejolak, siap menghadapi segalanya. Dengan raungan Xuan Wu, ombak laut bergulung-gulung. Ia mencibir dan berkata, dalam pertempuran di laut, manusia laut kita memiliki keunggulan besar. Itulah mengapa kalian manusia tidak bisa menaklukkan lautan. Ucap Xuan Wu, seluruh tubuh mengeluarkan kekuatan ilahi, lalu air laut bergulung-gulung, laut yang mengandung kekuatan ilahi itu menuju ke arah Xuan Wu yang bergejolak. Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit, lalu segera menjalankan formula tertinggi, dengan cepat menyerap kekuatan magis laut. Xuan Wu merasakan sebagian kekuatan ilahinya mengalir ke arah Ye Chen. Ia sangat terkejut, namun, ia tak bisa ragu saat ini. Ia segera melambaikan tangannya dan meraung, Dewa Laut membelah langit. Dengan lambaian kaki depan Xuan Wu, kedua kekuatan itu langsung membelah spons, lalu menebasnya ke arah Ye Chen. Kedua kekuatan itu bagaikan dua naga yang menunggangi angin dan ombak di lautan, dengan momentum yang luar biasa. Setelah Ye Chen, Dewa Phoenix muncul. Ia menyilangkan tangannya dan meraung, Dewa Phoenix, bunuh. Dua kekuatan dahsyat itu melesat keluar, lalu saling bertabrakan, dan dasar laut terhempas. Ye Chen dan Xuan Wu terkejut oleh benturan keras itu. Terhempas mundur, Xuan Wu memuntahkan seteguk darah. Ia terkejut melihat Ye Chen, yang hanya dewa tingkat 7. Ia bahkan melukai puncak dewa tingkat 8-nya. Sulit dipercaya, nak, kau bisa melompat dan bertarung. Xuan Wu terkejut, apakah ini aneh? Kata Ye Chen. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang bisa melompati level untuk menantang. Begitu mereka muncul, mereka semua adalah karakter manusia, kata Xuan Wu. Jangan memujiku seperti itu, aku tidak akan melawanmu karena kau memujiku. Ye Chen bersenandung. Xuan Wu bersikeras dan berkata, nak, kau benar-benar ingin gemuk, ya? Ku bilang, kura-kura tua, apa kau tidak punya keahlian lain? Ye Chen berkata. Xuan Wu berkata, kakek kura-kura, dari mana aku punya begitu banyak cara? Ketika habis, kita tidak akan punya ketidakadilan atau kebencian. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku bosan, aku ingin bertarung. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Xuan Wu terdiam beberapa saat, dan 10.000 kuda lumpur rumput berderap di dalam hatiku. Anakmu benar-benar menarik. Kau bisa bertarung jika kau mau, tetapi masih ada raja di wilayah laut ini. Jika kau bisa mengalahkannya, kau masih bisa mendapatkan harta karun yang dia simpan, kata Xuan Wu. Ye Chen mendengar suara anak harta karun itu, lalu terkejut dan bertanya, siapa itu? Di wilayah laut ini, ada seekor paus pembunuh di puncak dewa tingkat 8. Kekuatannya sangat mengerikan, dan ia memiliki kemampuan untuk menyaingi dewa tingkat 9.
Xuanwu menatap Ye Chen dan berkata, kuncinya adalah dia masih menjaga harta karun itu. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Jika kau mengalahkannya, kau mungkin masih bisa membuka harta karun itu. Ye Chen mendengarkan kata-kata Xuanwu, lalu matanya tertuju pada Xuanwu, dan mulutnya sedikit terangkat. Ia berkata, kura-kura tua, sempoamu sangat bagus. Biarkan aku bertarung dengan paus pembunuh, Snipe, dan kerang. Kau bisa menyewa nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Xuanwu tertawa dan berkata, nak, aku sangat menginginkan harta karun itu. Jika aku berjanji untuk bertarung dengan paus pembunuh, aku bisa membantumu. Bagaimana kalau kita rebut harta karun itu bersama-sama? Ye Chen berkata sambil tersenyum, maafkan aku. Aku suka bertarung sendirian. Soal harta karun itu, jika aku mengalahkan paus pembunuh, itu juga milik Ye Chen-ku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Xuanwu berkata, bisakah kita bersikap setegas itu? Jika kita bekerja sama, peluang membunuh paus pembunuh akan jauh lebih besar. Ye Chen berkata, di mana paus pembunuh? Xuanwu berkata, di wilayah laut depan, barusan kita bertarung begitu sengit, pasti sudah tahu, mungkin sudah ada pertahanan. Ye Chen berkata, kalau begitu aku akan kembali dalam beberapa hari, dan aku akan pergi dan berkultivasi sendiri. Ye Chen berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang di laut. Xuanwu melihat kepergian Ye Chen dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia berkata, paus harimau benar-benar bertarung denganmu. Ketika kalian berdua kalah, inilah saatnya bagiku untuk bergerak. Ye Chen kembali ke pulau itu, lalu memasuki ruang pelatihan dan mulai berlatih. Setelah pertempuran pertama dengan Xuanwu tadi, kekuatan Ye Chen di tubuhnya telah habis. Sekarang ia perlu segera mengisi kembali kekuatan ilahinya. 3 hari kemudian, kekuatan Ye Chen di tubuhnya telah mencapai batasnya, dan ia merasa akan menembus posisi dewa tingkat 8. Kali ini, Ye Chen tidak punya alasan. Ia langsung melepaskan segalanya dan membiarkan kekuatan ilahi memengaruhi penghalangnya sendiri dan menerobos ke tingkat dewa tingkat 8. Kekuatan ilahi Ye Chen tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat, yang dapat dibandingkan dengan kekuatan dewa tingkat 9. Ye Chen baru saja menerobos, hanya membutuhkan pertempuran sengit. Ia berjalan keluar dari ruang pelatihan dan langsung menuju ke laut, tempat Xuanwu berkata. Ye Chen meraung ke laut, paus pembunuh, keluarlah untuk bertarung. Suara Ye Chen menggunakan minuman dao, gelombang suara menyerbu ke laut, langsung menembus ke dasar laut. Di sebuah ngarai besar di laut, seekor paus pembunuh besar menjulurkan kepalanya dari lubang besar dan menatap laut. Melihat dari dasar laut ke laut, jelas terlihat sosok Ye Chen. Namun, paus pembunuh itu mengabaikannya dan tetap tinggal di gua di dasar laut. Paus pembunuh, beraninya kau melawanku. Dasar pengecut, gerutu tikus Ye Chen. Paus pembunuh itu juga raja di wilayah laut ini. Ia telah diprovokasi oleh manusia. Bahkan jika ia tidak ingin bertarung lagi, ia tidak bisa bertarung sekarang. Ia ingin mempertahankan keagungan rajanya. Paus pembunuh itu meraung ke laut, dan langsung menyerbu Ye Chen. Bang! Tiba-tiba air laut pecah, dan paus pembunuh itu membuka rahangnya dan menggigit Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan segel makhluk tertinggi yang telah disiapkan menghantam paus pembunuh itu. Orca tidak menyangka Ye Chen akan siap secepat itu, dan Sensu sedang menunggunya. Pada saat ini, ia tidak dapat menghindari serangan ini. Bang! Segel tertinggi menghantam paus pembunuh, dan tubuh besar paus pembunuh itu menghantam air, memercikkan air yang sangat besar. Ye Chen memanfaatkan situasi untuk mengejar, menyilangkan tangannya dan meraung, Dewa Phoenix, bunuh. Dewa Phoenix yang besar muncul, agung dan tak tergoyahkan. 2 sinar cahaya melesat dan melesat menuju laut. Orca belum pulih dari serangan segel tertinggi. Kini serangan kedua Ye Chen telah berhasil dilumpuhkan. Tentu saja, Orca tidak punya waktu untuk membela diri. 2 sinar cahaya menghantam paus pembunuh dengan kuat, dan 2 noda darah besar langsung muncul di tubuhnya. Orca itu meraung, dan ia terluka parah sebelum sempat menggerakkan satu tangannya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Ye Chen sangat dahsyat dan menentukan, dan ia tak boleh lengah. Setelah paus pembunuh terluka, Ye Chen kembali menerjang, kali ini ke dasar laut, lalu menekan telapak tangannya ke paus pembunuh. King Kong mematahkan telapak langit. Ye Chen meraung, dan telapak tangannya menghantam tubuh paus pembunuh dengan seluruh kekuatannya. Paus pembunuh itu memuntahkan seteguk darah, dan organ-organ dalamnya, termasuk tubuhnya yang naik, hancur total. Paus pembunuh itu diserang oleh serangan Ye Chen yang terus-menerus, dan ia tak berdaya melawan. Tubuhnya terombang-ambing di laut, seperti ikan mati. Di kejauhan dasar laut, Xuanwu bersembunyi dan mengamati. Ia terkejut, paus pembunuh itu tak berdaya melawan. Ia tak punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ye Chen berdiri di samping paus pembunuh dan bertanya, harta karun apa yang kau jaga? Bagaimana kau tahu aku punya harta karun? Apakah kura-kura tua itu memberitahumu? Tanya paus pembunuh. Ye Chen berkata, sepertinya kura-kura tua itu mengincar harta karunmu. Orang tua itu pasti jahat saat menyuruhmu membunuhku. Paus pembunuh berkata, dia ingin meraup untung, tapi aku mengecewakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah,
Kalau kau ingin hidup, ceritakan rahasia harta karun itu. Orca menghela napas. Ia tidak menyangka telah dikalahkan begitu telak. Sekarang ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau bisa pergi ke guaku dan melihatnya sendiri, kata Paus Pembunuh. Ye Chen melirik Paus Pembunuh, lalu memasukkan Paus Pembunuh ke dalam tas surga dan bumi dewa miliknya, lalu bergegas menuju gua Paus Pembunuh. Xuan Wu mengikuti Ye Chen. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, ia ingin tahu harta apa itu. Ye Chen memasuki gua Paus Pembunuh, yang sangat luas, tetapi hanya ada satu ruang. Ye Chen melihat sebuah kotak besar di dalamnya. Apakah itu harta karunnya? Tanya Ye Chen ragu. Orca itu mengangguk dan berkata, itu kotaknya.